Kita ke nomor 16. Kubus ABCD EFGH mempunyai ukuran sisi 5 cm. Jika titik P adalah perpotongan antara AC dan BD, maka ukuran luas EGP adalah berapa cm persegi. Nah, kayak gini kita harus gambar supaya jelas ilustrasinya. Ini kubusnya. Kubus ABCDEFGH. Biasanya ini penamaannya dari depan sini ya. Ini A, kemudian ke samping B, C, D, E-nya nanti di atasnya A, E, F, G, H. Biasanya penamaannya kayak gini. Jadi muter dari bawah ke atas. Kemudian panjang sisinya 5. Jadi ini semuanya 5. Selanjutnya titik P adalah perpotongan AC dengan BD. AC itu yang mana sih? AC itu yang bawah ini loh. Nah, ini AC dengan BD. Nah, ini berpotongan pas di tengah sini. Yang mana ini dikasih nama titik P. Nah, ini titik P gini. Selanjutnya yang ditanyakan maka ukuran luas EGP. EGP. Nah, ini EGP. EG kemudian P. Nah, ini bentuknya apa? Segitiga. Segitiga ini. Segitiga sama kaki ya, karena kan EP sama ini ya, EP itu yang sini ini sama dengan GP. Nah, sini sama dengan sini. Nah, ingat luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini jelas setengahnya ya setengah gini. Alasnya kita pakai yang atas ini aja, EG. Dan EG ini adalah diagonal ya. Ini bisa dihitung sendiri pakai Pythagoras, yang mana sisinya sama-sama 5. EH 5, HG 5. Nanti kalau mau dihitung ya udah kita hitung aja ya. Berarti EG kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, karena siku-sikunya di H sini. Gitu. Nah, ini tinggal dihitung akar 50. Ini EG kuadrat. Nah, 50 sendiri kan bisa ditulis dalam bentuk 25 kali 2. Nah, 25 kan bisa diakar 5. 2-nya nggak bisa diakar ya akar 2 gini. Oh ya, ini jangan EG kuadrat ya. Yang betul ini bukan EG kuadrat tapi EG aja. Nah, Bang, EG berarti akar dari 50 gitu. Nah, kita sudah dapat EG nih ya, EG 5 akar 2. Sehingga alasnya ya 5 akar 2. Oh ya, pakai pink ya. Nah, ini. Supaya samalah. 5 akar 2 dikalikan tinggi. Ingat, tinggi itu pasti tegak lurus dengan alas. Nah, kalau alasnya yang atas berarti tingginya ya dari puncak ke sini. Pas tengah sini. Nah, ini tegak lurus gini. Dan ini panjangnya pasti sama dengan sini. GC ini, yaitu sebesar 5. Sehingga ini tinggal dikali 5. Oke, tinggal kita hitung. Dapatnya kan 25 per 2. 25 akar 2 ya. Dibagi 2. Nah, ini luas segitiga EGP. 25 akar 2 per 2. Yang B ini ya jawabannya. Kita ke nomor 17. Gambar berikut merupakan kombinasi dua juring lingkaran yang berpusat di O dengan ukuran sudut 40. Jika diketahui ukuran OA 2, AC 3. Berarti sini 2 ya OA-nya, AC-nya 3. Nah, berarti kalau mau nyari OC, ya ini OC-nya 5 gitu. Luas daerah yang diarsir. Nah, luas daerah yang diarsir berarti kan luas total OCD. Nah, dikurangi luas yang ini OAB yang kecil ini. Jadi luas yang diarsir sama dengan luas ini digambar aja ya total gini. Nah, yang mana ini OCD. Nah, semuanya ini. Ini melengkung ya. Kok melengkung? Jadi luas yang ini D ya. O, kemudian ini C, kemudian ini melengkung kayak gini. Nah, gini. Luas total dikurangi luas yang kecil ini. Nah, ini tak kasih warna pink aja supaya kelihatan beda. Nah, gini. Kita tulis dikurangi luas. Nah, tak gambar aja ya supaya kelihatan kayak real gitu. OAB. Oke, kita cari luas ODC. OCD ya. Luas OCD ya betul.
Luas OCD kan kita pakai juring lingkaran, pakai perbandingan ya. Berarti ini 40 dibagi 1 lingkaran penuh. 360 gini. Dikali pi kali R. Nah, luas lingkarannya pi R kuadrat gini kan. Pi R kuadrat. Nah, R-nya kan 5 ini. Jadi langsung tak ganti aja ya. R-nya diganti dengan 5. 5 kuadrat gini. Dikurangi yang kecil. Yang kecil sama sebenarnya ya 40 per 360. Dikali pi. R-nya kan ini 2 cumaan ya kan. Berarti kali 2 kuadrat. Nah, ini tinggal dihitung aja. Ya ini 1/9 ya. 40 per 360. Ini 1/9 dikali 25. Ini kan 25. Berarti ya 25/9 gitu ya. Atau gini aja, biarin aja ini kayak gini, langsung difaktorin aja ya, lebih gampang saya kira. Ini 40 per 360 pi, di sini juga ada 40 per 360 pi. Kakak faktorkan 40 per 360 pi. Nah, yang nggak bisa difaktorin biarin, 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Nah, ini tinggal dihitung, disederhanakan. Oke, yuk kita sederhanakan. Ini 1/9 pi ya. Dikali 25 min 16. Oh, sorry, ada yang keliru ya. Yang mana? Ini bukan 4 kuadrat. Ini kan harusnya 2 kuadrat. Iya, hati-hati ya. Nah, ini 2 kuadrat. Oke, kita ganti. Ini bukan 4 kuadrat tapi 2 kuadrat sehingga dapatnya di sini 4. Ini 2 kuadrat, di sini dapatnya 4. Oke, kita tinggal hitung. Nah, kalau dihitung ini dapatnya 1/9 pi per 1/9 pi dikali 21. Ya, kali 21 atau langsung aja ditulis gini. 21. Nah, ini kalau disederhanakan 21/9 pi dibagi 3 ya. Dapatnya 7/3 pi. Nah, ini jawabannya. Untuk luas yang diarsir, 7/3 pi. Pilihannya adalah yang A ya. Kita lanjut ke soal nomor 18. Password terdiri atas 5 karakter, akan disusun dari 4 huruf vokal berbeda dan 1 angka. Banyak password yang dapat dibuat adalah, nah di sini kan katanya ada 5 karakter. Yang mana ngambilnya itu 4 huruf vokal. Kita tahu huruf vokal itu kan ada 5 ya, yaitu ada A, I, U, E, O. Nah, berarti ini bisa diartikan diambil 4 dari 5 ini. Nah, kalau dari 5 ini diambil 4, berarti ada berapa kemungkinan gitu kan. Nah, itu cara ngambilnya. Berarti kita pakainya kombinasi ya, karena urutan nggak diperhatikan. Jadi nanti dari 5 diambil 4, 5C4. Nanti bisa belajar kombinasi sendiri ya. Intinya 5 kombinasi 4, ini nanti dapatnya ya 5. Nah, kemudian dan 1 angka. 1 angka, dan kita tahu angka itu kan 0 sampai 9. Berarti di sini ada berapa pilihan? Ada 10 pilihan. Atau kalau bingung adik-adik bisa dicaca aja ya, karena ini cuma 5. A, I, U, E, O. Nah, kemungkinan pertama kan yang terambil kan A, I, U, sama E gitu ya. Kemungkinan kedua kan A, sebentar ini kok A nya jelek. Kemungkinan kedua kan A, I, U, sama O. Kemungkinan ketiga apa lagi? A, I, U, E, kemudian A, I, U, kemudian O. Selanjutnya A, I, U nya yang diganti ya, U nya diganti dengan E, kemudian O gini. Iya, kemudian selanjutnya I nya yang diganti, sehingga dapatnya A, U, E, O gitu. Nah, yang terakhir A nya yang diganti, yaitu jadinya ya I, U, E, O. Jadi ini ada 5 kemungkinan. Nah ya, ada 5 kemungkinan. Dan 1 kemungkinan, nah misalkan A, I, U, E. Nah ini kan, ini nanti bisa dipasangkan. A, I, U, E. Ini bisa dipasangkan dengan angka 0. Ini bukan O ya, tapi 0 ini. Ini jumbo nanti ya. Ganti warna aja ya. Ini 0 sampai 9. Jadi ini ada 10 kemungkinan. A, I, U, E, 0. Nah, kemudian
kemungkinan selanjutnya kan ya tetap A, I, U, E 1. Kemungkinan selanjutnya kan bisa A, I, U, E 2. Dan seterusnya sampai yang terakhir nanti apa? A, I, U, E 9. Nah, jadi dari 1 ini ada berapa? Dari 1 kemungkinan ini ya, ada 9. Ada 9 cara. Sorry kok 9. 10 ya, karena 0 sampai 9 kan ada 10 angka. Berarti ini ada 10 cara. 10 cara itu pun belum cara nyusunnya. Gitu kan? Jadi totalnya ini nanti kan tinggal dikalikan. Nah, totalnya berapa ini? Ya 1 dapatnya 10. Berarti 10 kali 1, 2, 3, 4, 5. 10 kali 5. Dapatnya berapa? 50. Dan 1 ini bisa dihitung lagi nanti. Ini kan bisa ditukar-tukar posisinya. Nah, ditukar-tukar nanti kan ada berapa cara. Nah, ini pakai ini ya, kaidah pencacahan ya ini sebenarnya. Nah, ini nanti banyaknya kemungkinan kalau ditukar-tukar ada 5 faktorial. 5 faktorial itu 5 kali, atau gini aja, pakai kaidah pencacahan aja. Hasilnya sama kok. Karena ini kan ada 5 benda yang berbeda. 4 huruf 1 angka, 4 huruf 1 angka. Berarti ini ada 5 slot gini. Nah, kemungkinan pertama kan ada 5 kemungkinan. Slot pertama, slot kedua tinggal 4. Nah, karena sudah ditaruh 1 di depan sini. Selanjutnya tinggal 3, selanjutnya tinggal 2, selanjutnya tinggal 1. Gitu. Ini tinggal dikali ya. Kalau dikali berapa ini? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dapatnya 120. Nah, 1 dapatnya 120. 1 ini tadi kan. Nah, dan totalnya ada berapa? 50. Sehingga totalnya ya 120 kali 50. Dapatnya 6.000. 6.000 kemungkinan. Dan ini nggak ada pilihannya. Nggak ada ya pilihannya ya. Itu kalau kita asumsikan huruf vokalnya itu ada 5. Ada 5 kemungkinan, ada 5 pilihan. Dan huruf dan angkanya itu ada 10. Tapi kalau misalkan ini makna dari soalnya, kita tafsirkan yang lain. Misalkan sudah ada 4 huruf vokal pasti. Sudah ada 4 huruf vokal yang pasti. Misalkan huruf vokalnya cuma A, I, U, E sama O. Gitu ya. Ini sudah pasti, jangan O karena 4 ya. O-nya nggak usah diikutkan. Berarti huruf ini sudah pasti A, I, U, E. Kita tafsirkan kayak gitu misalkan. Kemudian 1 angka. Angkanya cuma 1 juga. Misalkan angkanya angka 2 gini. Nah, ini pun kalau ditukar-tukar kan sama dengan ini tadi banyaknya. 120. Dengan asumsi sudah pasti ada 4 vokal dan 1 angka. Berarti kalau pakai kayak gini penafsirannya harusnya 120. Pilihannya pun juga nggak ada gitu ya. Tapi kemungkinan besar ya kayak gini. Yang bawah ini ya. Biasanya cara menafsirkannya. Jadi ada 5 vokal diambil 4. Kemudian ada 10 angka diambil 1 gitu. Jadi ini ya. Pembahasan untuk nomor 18. Nah, nggak ada pilihannya ya. Jadi jawabannya ini 6.000. Jawaban yang masuk akal ini ya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Jika BC 16, ini ya, BC 16, BC atau CB ini 16 cm serta R besar dan R kecil masing-masing menyatakan ukuran jari-jari lingkaran luar dan jari-jari lingkaran dalam segitiga BDE. Oh, segitiga yang kecil ini ya, BDE ini. Jadi ini di dalamnya itu ada lingkaran. Di luarnya juga ada lingkaran. Ya ini, yang pertama kan lingkaran yang besar ini ya. R besar kan jari-jari lingkaran luar. Jadi di luarnya gini. Ini ada lingkarannya. Muter gini ya. Yang mana sudut-sudut dalam segitiga. Yang mana sudut-sudut segitiga itu terletak pada lingkaran. Ini ya, kurang lebih. Ini lingkaran luar. Yang mana jari-jarinya adalah R. Nah, misalkan pusatnya di sini. Nah, ini jari-jarinya R besar gini. Kemudian ini ada lingkaran dalam. Lingkaran dalam ya letaknya di dalamnya segitiga. Nah, kira-kira seperti ini.
Yang mana ini jari-jarinya adalah R kecil. Maka nilai hasil kali R dan R. Oh, berarti hasil kalinya antara R besar dikali R kecil. Ingat, segitiga dalam lingkaran. Oh, kok segitiga dalam lingkaran? Lingkaran luar segitiga. Jadi misalkan ini ada sebuah segitiga gini ya. Kemudian ini ada lingkarannya. Yang mana segitiganya, sisi-sisinya panjangnya adalah A, B sama C. Nah, ini ABC ini panjang sisi segitiga. Maka jari-jari dari lingkaran R gini sama dengan sama dengan ABC per 4L. ABC per 4L. Nah, ini yang akan kita pakai nanti ya. Atau langsung ditulis saja juga nggak apa-apa sih. ABC ini sisi-sisi pada pada segitiga ya. A kali B kali C per 4L. Kalau lingkaran dalam segitiga, kakak taruh di sini ya. Misalkan ini ada segitiga gini. Nah, dalamnya ini ada lingkarannya. Ini namanya lingkaran dalam segitiga. Ini sama ya, misalkan sisi-sisinya adalah ABC. Nah, ini jari-jarinya R gini. Maka R sama dengan L per S. Ini langsung kakak tulis saja. Berarti ini dikali dengan L per S. L ini luas lingkaran ya. Sama, ini luas lingkaran L ini. Sedangkan S itu setengah keliling. S sama dengan setengah keliling. Dan uniknya di sini bisa langsung disederhanakan. L dengan L bisa dicoret ini. Nah, jadi kita nggak perlu nyari luasnya. ABC, nah kita harus nyari sisi-sisinya. DB jelas ya, 9 ya. Nah, DB ini sudah jelas 9. Sudah ada nilainya. Kita harus nyari yang lainnya, yaitu ED. Berarti kita pakai kesebangunan ya. Ini kalau diperhatikan kan segitiga yang kecil, yaitu segitiga yang ada lingkarannya, yaitu segitiga BDE. Ini sebangun dengan segitiga yang besar, yaitu segitiga BCA atau BAC. Sehingga kita bisa pakai konsep kesebangunan. Nah, kita cari panjangnya ED atau DE ini ya. Berarti DE kalau pakai konsep kesebangunan, kakak taruh di bawah sini ya, cukup ya. DE dibanding dengan yang besar, yaitu AC atau CA, yang mana di situ panjangnya sudah jelas 8, berarti DE per 8 sama dengan, nah kita cari yang ukurannya ada, yaitu yang bawah sini. Yang kecil kan DB sepanjang 9 ini. Berarti ini 9 per segitiga yang besar. Berarti segitiga yang besar adalah panjangnya AB. Sepanjang 3 ditambah 9 yaitu 12. Nah, dari sini kita sudah dapat panjangnya DE. Tinggal dipindah aja ya. Nah, ini kalau dipindah 8-nya ke samping, dapatnya kan DE sama dengan, oh ya, ini 9 per 12 dibagi 3. Dapatnya 3 per 4. 8-nya dipindah ke samping kali 4 gini. Sehingga kita sudah dapat DE. Ini kalau disederhanakan coret ya. Tinggal 2, 6 DE-nya. DE sudah dapat 6. Kakak tulis di sini ya. 6 gini DE. Atau agak ke sini aja. Nah, ini 6 gini. Kemudian kita cari EB. Nah, kalau pakai kesebangunan EB ini kan dibandingkan dengan BC. Kakak taruh sini aja ya. EB ini yang dicari per BC. Ini ya. BC sendiri panjangnya 16. Diketahui di soal ini tadi ya. Nah, kakak juga sudah nulis di sini. Sama dengan yang bawah juga. 9 per 3 ya. DB yaitu 9 ini tadi dibanding 12. Sorry 9 per 12 ya. Nah, ini bisa disederhanakan ya. 3 per 4. Kemudian ini EB sama dengan 3 per 4. 16-nya dikali ke samping. Kali 16 gini. Sehingga EB dapatnya 12.
Oke, sudah dapat EB 12. Nah, dari sini kita sudah dapat sisi-sisinya, yaitu panjangnya 6, 9, sama 12. Selanjutnya tinggal kita substitusikan ke sini. Nah, ABC ini adalah panjang sisi-sisinya, berarti ya 6 kali 9 kali 12. Nah, ini kan kecoret udah, berarti tinggal yang bawah ini. Berarti ini per 4 kali S. S itu setengahnya keliling. Nah, kita cari dulu S-nya. Ini ya, S sama dengan setengah keliling, berarti setengah kali kelilingnya. Keliling berarti ya 9 ditambah 12 tambah 6. Tinggal dijumlahkan, 9 tambah 12, 21. Tambah 6, 27. 27 per 2. Ini kelilingnya 27 per 2. Berarti ini dikali dengan 27 per 2. Nah, ini tinggal disederhanakan. Ini kalau disederhanakan tinggal 2 ya yang atas ini. Kemudian ini bisa disederhanakan lagi. 2 ini misalkan dengan sini. Nah, ini berarti ini kalau dibagi 2 tinggal 6. Selanjutnya 27 juga gitu. Ini bisa disederhanakan dengan 9. Ini tinggal 3. Nah, ini disederhanakan dengan sini. 6-nya tinggal 2. 6 kali 2 dapatnya 12. Nah, kita sudah dapat R besar dikali R kecil. Dapatnya sama dengan 12 ini. Kita cek. Nah, ada ya pilihannya yang D ini. Kita lanjut ke soal nomor 20. Pada gambar berikut sebuah lingkaran tepat menyinggung sisi-sisi sebuah trapesium sama kaki. Nah, ini trapesium sama kaki ya. Yang sama itu yang sini. Nah, ini sama dengan sini panjangnya. Selanjutnya, jika ukuran sisi sejajar trapesium sama masing-masing, jika ukuran sisi sejajar trapesium masing-masing adalah 25 cm dan 9 cm. Jadi yang atas 9, yang bawah 25. Maka ukuran jari-jari lingkaran adalah berapa? Nah, ini yang bawah, ini titik singgungnya. Kemudian yang atas ya di sini, ini titik singgungnya. Yang kanan agak atas, ini titik singgungnya, satunya di sini. Nah, ini sama kaki ya tadi. Kakinya sama, berarti yang kanan ini sama dengan yang kiri. Jadi sini ini panjangnya sama persis dengan yang sini. Gitu. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan kalau titik singgung ini letaknya pas di tengah. Panjang dari titik singgung ke ujung sini, nah sini. Ini panjangnya 25 per 2. Selanjutnya yang perlu diperhatikan kalau titik singgung di sini nih ya, dengan jari-jari, misalkan pusatnya di sini, ini ditarik garis ke bawah sini. Nah, ini kan ketemu jari-jari lingkaran. Titik singgung dengan jari-jari pasti membentuk ini, sudut 90 derajat dengan ini ya, dengan garis singgungnya. Nah, ini ke sini juga gitu, ke atas ini. Nah, ini juga pasti 90 derajat. Yang perlu diperhatikan kalau ini kan titik di luar lingkaran. Nah, sini ini ujungnya ini ditarik membentuk sebuah garis singgung. Nah, ini ke sini garis singgung, ke atas sini juga garis singgung. Sehingga panjangnya ini sama. Yaitu 25 per 2. Yang sini juga gitu, 25 per 2. Ini jarak antara titik yang di ujung sini sampai titik singgung. Nah, di sini nih. Yang atas juga yang 9 ini ya. Nah, ini kan bisa ditarik garis dari pusat lingkaran sini, nah, ke titik singgung. Nah, ini pasti tegak lurus. Nah, ini juga tetap ini yang dipakai ya, tegak lurus. Nah, jaraknya kan ini titik di luar lingkaran terhadap garis singgung sini. Nah, sama dengan yang sini. Nah, yang atas ini titik singgungnya pasti di tengah, sehingga panjangnya 9 per 2. Sehingga yang sini juga 9 per 2. Kita sudah dapat panjang dari sisi yang miring ini, sisi tegaknya ini ya. Panjangnya ya 9 per 2 ditambah 25 per 2. 9 per 2 ditambah 25 per 2. 34 per 2 ya. 34 per 2 sama dengan 17. Nah, ini 17. Selanjutnya kita tarik garis dari mana? Dari ujung atas ini ke bawah. Nah, garis ini lurus, tegak lurus gini. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan dari sini, tengah ini ya, ke sini.
Nah, sama dengan yang atas ini, 9/2. Nah, ini ya, 9/2. Sehingga jarak dari titik sini, titik mana? Yang ada sini ini ya, ini ke ujung sini. Nah, tak kasih warna merah ini. Tinggal dihitung, 25/2 dikurangi 9/2. 25 kurangi 9 dapatnya 16/2 sama dengan 8. Selanjutnya kita tinggal menghitung aja. Ini panjangnya 8, yang miring ini tadi 17, ini ya 17. Kakak tulis di sini aja. Nah, kita pakai Pitagoras. Ini langsung ketemu diameternya lingkaran, ya kan? Ini kan dari ujung atas ke bawah sini sama dengan diameter lingkaran yang ini kan? Oke, pakai Pitagoras, maka diameter kakak simbolkan D gini. D kuadrat sama dengan, atau langsung aja ya. Kalau pakai Pitagoras yang miring kan 17. Kita pakai gini aja wes. 17 kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah 8 kuadrat. 17 kuadrat dapatnya 289 sama dengan D kuadrat plus 8 kuadrat 64. Sehingga dari sini kita sudah dapat nilai dari D kuadrat yaitu 289 dikurangi 64. 225 D kuadrat. Sehingga diameternya kita peroleh D sama dengan akar dari 225. Akar dari 225 sama dengan 15. Nah, ini diameternya. Tapi yang ditanyakan jari-jari, ya kan? Ingat, jari-jari setengahnya diameter atau diameter per 2. Sehingga kita peroleh jari-jarinya sama dengan 15/2 atau sama dengan 7,5 cm. Nah, ini jawabannya ya. Pilihannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Jika AB3, ini ya, AB3, kemudian BC 4. Nah, B ke C ini ya, 4 ini. Kemudian AG sama dengan DE, AG. Ini ya, AG yang atas ini sama dengan DE, DE yang sini ini sama dengan 1,2. Maka ukuran panjang DF sama dengan berapa? Yang ditanyakan ini, DF atau FD ini. Jelas ini siku-siku ya, yang bawah sini juga siku-siku. Karena kalau di B ini nggak siku-siku ya nggak bisa dicari gitu. Oke, di sini siku-siku juga ya, yang perlu diperhatikan. Di G ini siku-siku, di E ini juga siku-siku. Sehingga kalau ini siku-siku, kemudian yang atas ini misalkan besarnya adalah alfa, tak kasih warna ini orange aja. Nah, misalkan sini alfa gini. Kemudian yang bawah, nah misalkan yang sini ini besarnya beta. Nah, ini kan sisanya yang sini, ini otomatis juga beta gini. Sebaliknya yang sini, ini juga alfa. Kenapa? Karena pasangannya sama-sama 90 derajat kan. Ini di G maupun di E. Di B juga ini. Nah, sekarang kita suruh nyari DF. Untuk nyari DF berarti kalau bisa kita nyari besarnya FB ya, sama BD ini. Sebelum nyari FB atau BD ya kita harus nyari AF ini. AF yang atas ini ya. Tak kasih warna ini aja wis, biru aja. Nah, ini AF. Oke, dari sini sebenarnya segitiga ini sebangun ya, ABC bisa disimpulkan segitiga ABC. Nanti ini pasti sebangun dengan segitiga ini, DEC. Segitiga ya, simbolnya segitiga. Ini tak perkecil dulu. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Sebangun juga dengan segitiga yang atas ini, AGF. Gini. Oke, kita pakai trigonometri. Nah, di sini misalkan sin B ini ya, sin beta. Nah, sin beta kan di sini posisinya.
atau ton juga boleh. Sin aja ya, sin beta kan sama dengan 3 per AC gitu ya. Ini sama dengan 3, atau tak tulis saja dulu ya, sama dengan AB per AC. Nah, AB sudah ada 3, AC kan bisa dicari pakai Pitagoras ya, sehingga AC sama dengan 5 ya, pakai Pitagoras. Ini 5, sehingga sin B sama dengan 3 per 5. Tuh, ini pakai pink gini biar sama ya. Nah gini, sin B sama dengan 3 per 5. Ini pakai segitiga yang besar, yaitu segitiga ABC. Nah segitiga yang besar ini ya. Kalau pakai segitiga yang lainnya yang lebih kecil, kita ambil yang atas aja, yang AGF. Nah AGF ini ya, AGF ini kecil atas ini. Nah kalau pakai segitiga AGF, maka sin B sama dengan, sin beta ya, sin beta. Nah beta kan posisinya di bawah sini, ini ya, beta ini. Sin kan depan per miring, berarti kan AG per, yang miring kan depannya ini, depannya siku-siku, depannya G, berarti AG per AF. Nah sin beta sudah ada nilainya 3 per 5 ini tadi ya. Kita ganti aja sin beta dengan 3 per 5 sama dengan AG. AG ada 1,2 per AF. Nah kita dapat AF ini nanti. Ini tinggal kita tukar aja ya. Berarti kan 3 kali AF sama dengan 1,2 kali 5. 1,2 kali 5 sama dengan 6. Nah 3 AF 6. Sehingga AF sendiri kita sudah dapat nilainya, yaitu 2. AF 2. Nah ini ya, AF 2. Sehingga FB atau yang bawahnya sini, yang bawah ini ya, nah ini sama dengan 1, karena AB kan 3 ya, AB ini 3, sehingga FB dapatnya 1. FB 1, oh ya, ini kan sebangun kan, sama persis kan antara AGF sama yang bawah ini. Yang bawah ini kan DEC. Nah kenapa tahu kalau sebangun ukurannya sama? Ini sama-sama 1,2, dan sudut yang di dalamnya sama persis ukurannya, sehingga ini sebangun gitu. Sehingga yang di depannya siku-siku kan 2, di depannya G ya. Nah ini di depannya G adalah 2 ya, depannya G ini 2, sehingga depannya E ini yaitu DC ini juga 2. Oke, kakak tulis DC ini 2. Nah karena DC 2, sehingga jelas panjangnya BD ini kan, berarti ya 4 kurangi 2, berarti dapatnya 2. Sekarang kita tinggal cari FD. Nah pakai Pitagoras ya, FD berarti akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah akar 5. Ini kita sudah dapat FD, atau DF ya di sini pakainya. Iya kok FD, DF. Kita ikutin aja, ini ya DF. Sama aja ya sebenarnya ya. DF sama dengan akar 5, dan pilihannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 22. Amania memiliki 7 kertas berbeda, terdiri atas 4 kertas berbentuk lingkaran dan 3 kertas berbentuk persegi panjang, yang masing-masing jenis ukurannya sama. Jika kertas-kertas tersebut dirangkai dapat membentuk tabung, berapa cara Amina membuat tabung tertutup? Nah ingat, tabung kan kalau dibuka ya, jaring-jaringnya, nah kan bentuknya gini, terdiri dari 2 lingkaran, yang bagian atas sama bawah. Nah yang tengahnya kan selimutnya, kalau dibuka gini, nah bentuknya jadi persegi panjang. Sehingga satu tabung butuh apa? Butuh 2 lingkaran sama 1 persegi panjang. Dan di sini ada 4 kertas berbentuk lingkaran. Nah warnanya beda. Nah, 4 kertas berbentuk lingkaran, warnanya beda. Jadi dimisalkan aja, ini untuk lingkarannya ya, untuk lingkarannya. Nah misalkan warnanya ada, dikasih pakai nama aja ya, pakai warna juga nggak apa-apa sih. Misalkan untuk lingkarannya warnanya ada A, warna B, warna C, sama warna D. Selanjutnya untuk persegi panjangnya ada
ada 3 warna ya. Nah, ini ada 3 warna berbeda. Nah, katakanlah warnanya namanya adalah warna lanjutannya aja, atau warna X gini aja, jangan lanjutannya ya, nanti dikira lingkaran. Warna X, Y, sama Z gini. Nah, kita cari ada berapa model ya, berapa apa ini namanya, berapa banyak cara untuk membuat tabung gitu. Nah, cara pertama karena butuh 2 lingkaran. Nah, ada berapa kombinasi lingkaran. Kemungkinan pertama A kan bisa dipasangkan dengan B. Kemudian AB sama BA dianggap sama ya. Kemudian A bisa dipasangkan dengan C. Kemudian A bisa dipasangkan dengan D. Nah, A sudah habis. Sekarang B. B dengan A sudah ada, nggak perlu dipasangkan lagi. Lanjutnya berarti B dengan C sama B dengan D. Lanjutnya C. C dengan A sama B sudah ya. Yang belum berarti C dengan D. Berarti di sini ada 6 kombinasi warna dari lingkaran. Nah, dan masing-masing ini nanti dikombinasikan dengan ini, dengan X, Y, Z. Nah, jadi AB ini nanti bisa dikombinasikan dengan X, bisa dikombinasikan dengan Z, bisa dikombinasikan dengan Z. Oh ya, kalau dengan X maka akan diperoleh ABX. ABX ini kan. Kalau dengan Z nanti bisa diperoleh ABZ. Ini tak tulis gini aja. Nah, ini kalau dengan Z jadinya ABZ, kalau dengan Z jadinya ABZ. Jadi dari AB aja ini dapat 3 cara. Dari AC nanti juga pasti 3 cara, dari AD 3 cara, dari BC 3 cara, dari BD 3 cara, dari CD juga 3 cara. Sehingga totalnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali 3 ya, 18 cara. Jadi dari total ini, nah ada 18 cara untuk buat tabung. Pilihannya yang C. Oke, kita ke nomor 23. Dipunyai 2 dadu berisi 6 dilantunkan secara bersamaan. Ini maksudnya dilempar gitu ya, dilempar secara bersamaan gitu. Jika A, B menyatakan pasangan berurut dengan A adalah bilangan yang yang membagi habis 14 dan B adalah bilangan prima, maka peluang muncul A, B adalah berapa gitu. Nah, ini berarti ada 2 dadu ya. Nah, gini, misalkan ini dadu yang pertama dikasih nama dadu A gitu. Ini dadu A. Kemudian dadu yang kedua ini dadu B. Jadi ini nggak bisa dibalik ya supaya menghasilkan A, B gitu ya. Ini dadu B gini. Yang A ini yang diharapkan adalah muncul angka yang habis membagi 14. Kita tahu angka yang habis membagi 14 di dadu kan cuma angka 1 sama 2. Karena dadu kan berisi 6 kan, angka 1 sampai 6 gitu ya. Ribet sekali. Oke, dadu kan isinya angka 1 sampai 6. Berarti ya ini muncul angka yang atau bilangan yang habis membagi 14 ya 1 sama 2. Yang B primanya kan berarti ya 2,3 sama 5. Jadi di sini ada 2 kemungkinan, di sini ada 3 kemungkinan. Nah, berarti peluangnya berapa? Nah, ini berarti berapa banyak kemungkinannya, ada berapa? Ini tinggal 2 kali 3 gitu ya. Berarti kan 6 dibagi seluruh kemungkinan. Kalau ada 2 dadu, seluruh kemungkinannya ya 6 kali 6 ya, 36. 1/6. Pilihannya yang B. Ini bisa. Kalau kebingungan pakai gini ya bisa pakai ini ya. Harus dicacah, dibuat tabel gitu. Ingat kan? Ini dibuat tabel besar gini kalau bingung pakai ini. Gini. Yang mana ini yang atas adalah dadu 1, yang sini dadu 2. Dadu 1 kan angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sampai sini aja ya. Nah, gini. Di sini dihapus saja biar kelihatan agak rapi gitu. Yang ini juga gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kemudian dipasang-pasangkan gitu. Nah, ini tinggal dipasang-pasangin. Totalnya pasti 36 ya. Nah, ini kalau dipasangkan ini kan 1,1, 1,2, 1,3.
1,4, 1,5, 1,6 dan seterusnya. Nah, ini kan oh ya, yang atas ini tak kasih nama A gitu aja ya. Dadu A ya, bukan dadu 1. Dadu A sama dadu B. Nah, jadi yang A ini mintanya 1 sama 2. Berarti ya ini yang A 1 sama 2. Nah, berarti ya cuma kolom ini aja. Gitu. Yang B kan 2, 3, 5 ya. Nah, ini 2, 3, 5. Nah, ini berarti nanti pasangannya ya di sini aja. 2,1, kemudian ini 3,1, kemudian ini ya 2,2 sama 3,2. Yang sini kan 5,1 sama 5,2. Nah, ini kalau mau dikurung boleh kayak gini. Sehingga kelihatan. Nah, yang diharapkan muncul. Yang diharapkan muncul kan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dibagi seluruh kemungkinan. Nah, ini bisa dihitung sendiri ya. Kalau mau dihitung ya boleh lah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Yang pasti sampai bawah sini ya. Nanti totalnya 36. Sehingga jawabnya 1/6. Nah, ini sama ya. Jadi pilihannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 24. 10 kartu identik diberi nomor 1, 2, 3 sampai 10. Jika diambil 2 kartu secara acak sekaligus, peluang mendapatkan kartu dengan jumlah bilangan pada kartu tersebut merupakan bilangan prima adalah berapa? Nah, ini diambil 2 ya secara acak. Nah, kita harus nyari ini peluangnya ya. Kalau peluang berarti kita harus nyari yang diharapkan muncul dibagi seluruh kemungkinan. Nah, kita cari seluruh kemungkinan. Ini kan kalau yang sudah belajar kombinasi, ini gampang ya, dari 10 diambil 2, dapatnya 10C2. Nah, ini NS-nya, N semestanya gitu ya. Nah, ini dapatnya nanti 10 faktorial per 10 min 2, 8 faktorial kali 2 faktorial. 10 faktorial itu kan 10 kali 9 kali 8 kali 7 terus atau sampai sini aja. Sampai 8. Nah, 8 kan nanti 8 kali 7 kali 6 sampai 1 kan. Ini bisa ditulis 8 faktorial. Supaya apa? Supaya bisa dicoret dengan 8 faktorial ini. Kali 2, 2 faktorial ya. 2 faktorial kan 2 kali 1. Sehingga ini bisa dicoret habis ini. 90 bagi 2, 45. Nah, ini semestanya 45. Itu untuk yang sudah ya, yang sudah belajar kombinasi, saya kira nggak susah. Kalau belum belajar kombinasi atau masih kebingungan ya kita cacah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 nanti kan bisa dipasangkan dengan 2 ya kan. 1 nanti bisa dipasangkan dengan 2, dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gini ya, nggak bingung ya. Ini artinya 1 dipasangkan dengan 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Kalau mau ditulis ya boleh. Nanti kan 1, 2 gitu kan. Kalau 1 dipasangkan dengan 2 kan nanti dapatnya kan 1, 2. 1 dengan 3 ya 1, 3. 1 dengan 4 ya 1, 4. 1, 5, 1, 6. Terus sampai 1, 10. Tapi kakak buat kayak gini supaya mempersingkat penulisan. Nah, artinya 1 dipasangkan gitu ya. Jadi dari 1 ada berapa pasangan? Tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 1 ada 9 pasang. Kemudian 2. 2 dengan 1 kan sudah dipasangkan di atas sini. Jadi nggak perlu dipasangkan lagi. 2 berarti dipasangkan dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini nanti ada 8. 3 dengan 1 maupun dengan 2 sudah dipasangkan di atasnya. Jadi yang belum dengan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kurang 7. Ini dapat 7 kok, kurang 7. Dan seterusnya. Ini urut nanti kalau diamatin. Nanti yang 4 di sini dapatnya 6. 5 dapatnya 5. Yang 6 dapatnya 4. Kemudian 7 dapatnya 3. 8 dapatnya 2 di sini nanti. Kemudian 9 di sini dapatnya 1. Iya, kalau 9 kan dengan 10 aja. Nah, ini tinggal dijumlahkan. Nah, 1 tambah 2 terus sampai sini bisa dihitung sendiri, nanti dapatnya 45. Nah, ini NS-nya ya. Sama ya hasilnya dengan ini, 45. Itu NS-nya. Nah, kita nyari
yang diharapkan muncul. Nah, ingat kan peluang A gini kan, PA sama dengan NA dibagi NS. NS-nya sudah dapat. Kita cari NA. NA itu yang diharapkan muncul. NA-nya apa ini? Kita baca di sini. Kartu dengan jumlah bilangan merupakan bilangan prima. Jadi jumlahnya yang diharapkan adalah prima. Gitu. Oke, karena yang diminta prima, nah kita harus mencacah satu persatu yang termasuk prima. Nah, yang pertama kan 19. Nah, 19 ini bisa dibuat dari berapa sama berapa? 10 plus 9. Ya sudah, 10 sama 9 aja ya. Karena angkanya kan 1 sampai 10. Gitu. Kemudian prima selanjutnya 17. 17 kan 10 plus 7 sama 9 plus 8. Betul ya? 9 plus 8 17. Iya. Kemudian selanjutnya 13. Kalau 13 kan 10 plus 3, kemudian 9 plus 4. Selanjutnya 8 plus 5, 7 plus 6. Udah ini ya? Ada 4 ini ya? Iya. Kemudian selanjutnya ada 11 ya. Taruh mana ini? Taruh samping sini aja ya. Kalau 11 ada berapa ini? Kemungkinannya kan 10 plus 1, 9 plus 2, 8 plus 3, 7 plus 4, 6 plus 5. Udah, sampai sini ya. Karena nanti kalau 5 plus 6 ya sama aja dengan 6 plus 5. Selanjutnya yang prima 7. Kalau 7 ini adanya 6 plus 1, kemudian 5 plus 2, 4 plus 3. Udah, ini ya. Kemudian ada 5. Kalau 5 berarti ada berapa? 4 plus 1 sama 3 plus 2. Udah ya, ini aja ya. Kemudian 3 kan prima juga. Ini 2 plus 1. Udah nggak ada lagi. Kalau 2 nggak bisa ya 2. 2 kan bisanya 1 plus 1. Dan ini nggak mungkin sama gitu ya. Karena angka satunya cuma 1. Nah ini berarti semestanya, semesta yang diharapkan muncul atau NA-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, berarti ada 18. Berarti ini ya 18 per totalnya. Totalnya tadi 45 ya. 18 per 45. Nah gini. Berarti ini peluang dari A sama dengan 18 per 45. Mau ada ya. Nggak perlu disederhanakan, sudah ada pilihannya. Ya sudah. Ini jawabannya. Yang C, 18 per 45. Kita lanjut ke nomor 25. Asyar menulis bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 di papan. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 di papan. Selanjutnya Asyar menulis persamaan X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nilai B dan C dapat diganti dengan bilangan yang ditulis Asyar dengan syarat, ini syaratnya, B tidak boleh sama dengan C. Maka peluang Asyar mendapatkan persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar real adalah berapa? Nah ini peluang, nah berarti ya gimana peluang? Peluang artinya kan tadi sudah dijelasin ya di nomor 24. Misalkan PA gini, berarti NA dibagi NS. Nah kita harus nyari NS-nya dulu. Gitu. Oke, kita fokus NS. NS kan berarti A sama, kok A, B sama C kan? Dimana B nggak boleh sama dengan C. Berarti ini bisa pakai kombinasi ya. Nah kalau pakai kombinasi ya 6C2. Berarti kalau pakai kombinasi 6C2 artinya kan dikali 2 ya, 2 kali 6C2. Nah, karena kan BC sama CA dibedakan ya. BC sama CB kan dibedakan. Berarti kan 2 kali 6 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial. Ini kecoretnya 2 dengan 2 kan habis. Nanti dapatnya tinggal 6 kali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial gini kan. Nah ini habis 4 faktorialnya. Sehingga dapatnya 30. Ini 30. Kalau bingung pakai ini, ya kita harus pasangin satu-satu. Misalkan ini B, ini C. Gini ya. Kemungkinan pertama kan ya 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua nanti kan 2,
3, 24, 25, 26. Dan seterusnya ya. Nanti dapatnya 15. Ini sudah dapat ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah untuk 1, nah ini kan dapatnya 5. Ini 1, 2, 3, 4. Nah ini 4. Kemudian kalau dilanjutin, ya udah dilanjutin aja nggak apa-apa. Nanti kan ada 3, 4, 3, 5 sama 3, 6. Nah ini ada 3, kemudian 4, 5 sama 4, 6. Nah di sini ada 2, kemudian 5, 6. Nah ini ada 1. Nah ini kalau BC gitu ya. Ini kan bisa dibalik. Artinya dibalik gimana? Ini kayak yang pertama ini. Yang pertama kan 1, 2. Artinya B-nya 1, C-nya 2. Ini kan bisa dibalik, C-nya yang 1, B-nya yang 2. Gitu. Ini kan belum dibalik semua kan? Karena masih kombinasi gitu kan? Ini bisa dibalik ya. Ini B, ini C. Berarti ini kan 21, 31, 41, 51, 61 gitu. Dibalik aja. Dan jumlahnya otomatis ya sama gitu ya. Oh ya ini tinggal di total ya. Ini kalau dijumlahin 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. 9 tambah 3, 12 tambah 3, 15. Nah ini kan 15. Nanti yang dibalik sini. Nah ini juga pasti 15. Sehingga totalnya ya 15 tambah 15. Ini NS-nya. Sama dengan 30. Nah ini kita simpan dulu NS-nya 30. Kalau paham pakai kombinasi ya nggak apa-apa. Kalau bingung ya ini tadi dicacah ya. Oke, kita simpan dulu NS-nya 30. Karena akan ribet sekali untuk nyari NA-nya. NA itu apa sih? Yang diharapkan muncul ya di sini tadi ya. Dimana B sama C. Oh ya, sebentar. Yang diharapkan muncul apa sih tadi? Memiliki akar-akar real. Nah, kita fokuskan ke persamaan kuadrat ini supaya memiliki akar-akar real. Nah, sekarang kakak mau jelasin dulu kalau misalkan ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ingat ya, A di sini adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, C adalah konstanta. Gitu. Kita belum masuk ke soal. Soalnya tadi kan gini, X kuadrat plus BX plus C. Nah, berarti A-nya berapa? A-nya 1, kayak gini ya. Nah, ini memiliki ada yang namanya diskriminan. Diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4AC. A itu apa? Koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, C konstanta. Nah, kalau D ini lebih dari 0, ini artinya memiliki dua akar real yang berlainan. Akar itu apa? Akar itu nilai X yang memenuhi ya. Nah, jadi kalau D-nya lebih dari 0, nah, akar realnya berlainan. Artinya nilai X yang memenuhi itu contohnya kayak gini. Misalkan ada persamaan X kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, nilai X-nya kan kemungkinan pertama sama dengan 1. Ini kita pakai logik aja ya. Kemungkinan kedua sama dengan min 1. Nah, karena kalau X-nya dimasukin sini sama dengan 1, hasilnya 0. Min 1 juga gitu, disubstitusikan ke X kuadrat, dikurangi 1, hasilnya juga 0. Nah, artinya 1 sama min 1 ini akar-akarnya atau nilai X yang memenuhi. Oke, ini kakak hapus saja dulu. Ini cuma penjelasan aja. Oke, kita lanjut ke diskriminan. Nah, kalau D-nya ini sama dengan 0, ini memiliki akar real yang sama. Atau memiliki akar real yang kembar. Atau cuma memiliki satu akar real gitu ya. Ini dua akar real berlainan. Di sini memiliki akar real yang sama atau cuma satu akar real gitu. Kalau D kurang dari 0 artinya tidak memiliki akar real. Artinya akarnya ya imajiner. Imajiner itu ya akar negatif gitu ya. Misalkan gini, X kuadrat sama dengan min 1. Nah, X-nya kan berarti akar negatif 1 plus min gitu kan. Nah, tapi kita nggak masuk ke bilangan imajiner kayak gini ya. Ini D-nya pasti kurang dari 0 kalau mau dicari. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan kita tadi, yaitu X kuadrat plus BX plus C. Agak ke kanannya tak pindah.
X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, yang dimintakan berapa banyak pasangan B sama C supaya memiliki akar real gitu ya. Apa tadi? Memiliki akar-akar real ya. Jika B dan C diganti dengan bilangan yang ditulis yaitu 1 sampai 6 ya bilangannya. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan C. Nah, maka peluang asar mendapatkan persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar real. Nah, gitu. Nah, akar-akar real ya, berarti kita pakai dua-duanya ini. Nah, ini. Berarti yang diminta adalah D lebih dari sama dengan 0. Dimana D, nah D apa tadi ini? Atasnya ini kan? B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Nah, B sama C-nya ada berapa pasang gitu. Yang mana B sama C-nya adalah angka-angka yang ditulis asar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 sampai 6 gitu ya. Nah, kita harus caca satu-satu ya untuk berbagai kemungkinan yang bisa dibuat. Kemungkinannya kan di sini B sama C gini ya, dibuat tabel aja supaya gampang. Nah, kalau B-nya 1, C-nya ada yang mungkin apa enggak? Enggak mungkin ya, karena kalau C-nya 1 ya, kalau B-nya 1 ya 1 dikurangi 4 kali berapa supaya positif, karena ini harus positif atau tidak boleh negatif atau 0 gitu kan. Nah, jadi nggak ada nilai yang memenuhi untuk B-nya 1. Kalau B-nya 2, dapatnya kan di sini nanti 4. Jadi A-nya berapa yang mungkin? Oh ya, sorry. A-nya pasti 1 ya. A-nya pasti 1. A-nya pasti 1, jadi di sini nggak perlu ditulis. Jadi A-nya 1, berarti tinggal 4C gitu ya. Atau tak tulis aja dulu. Ini ada yang kelewatan tadi ya. Ini diperjelas saja dulu. B kuadrat min 4AC, sehingga ini dapatnya ya A-nya 1 ya, ini AC gini. Nah, sehingga dapatnya ya B kuadrat min 4C. Ini harus lebih dari 0 gitu. Nah, ini ya ini tak hapus saja dulu agak ke bawah, nanti perhitungannya biar gampang. Nah, di sini B, di sini C. Nah, kalau B-nya 1, nah 1 kuadrat nggak ada ya nilai C yang memenuhi. C-nya juga sama. Kalau B-nya 1 berarti C-nya antara 2 sampai 6. Jadi nggak ada yang memenuhi. Karena C sama B nggak boleh sama ya. Untuk B-nya 2, berarti ini kan 2 kuadrat, 4 ya. Nah, 4 dikurangi C-nya kan bisa 1. Nah, 2 bisa apa enggak? Nggak bisa ya, karena pada saat C-nya 1, dapatnya kan 4 min 4, 0 gitu kan. Nah, kalau C-nya 2 ya nggak mungkin. Supaya hasilnya di atasnya 0 ya. Ya ini kurang lagi. Kurang-kurang terus. Ini ada sama dengannya ya harusnya. Sama dengan 0, sama dengan 0 gini. Oke, sekarang kita lanjutin. Kalau B-nya 3, dapatnya kan B kuadrat 9. Jadi C-nya kan bisa 1. Kalau C-nya 1 dapatnya 4. Kalau C-nya 2 dapatnya 8. Oh, bisa. Positif semua. Berarti C-nya bisa 1, bisa 2. Gitu. Ini dilanjutin. Kemudian sekarang B-nya 4. Nah, kalau B-nya 4 dapatnya 16. Berarti C-nya bisa 1, 4. Kalau C-nya 2 berarti 8, C-nya 3, 12. Masih positif. C-nya 4 nggak boleh sama ya. Sebenarnya masih memenuhi, karena sama dengan 0 kan kalau C-nya 4, 16 min 16, tapi nggak boleh, karena nggak boleh sama. Sehingga dapatnya ya 1, 2, sama 3. Supaya positif ya. Dan kok jelek ini 3-nya, diperbaiki dulu. 3 gini. Nah, ini tak hapus dulu. Selanjutnya kita pakai B-nya ya. Ini tak geser lah, biar jelas. Nah, sekarang B-nya diganti dengan 5, sehingga dapatnya ya 25. Nah, C-nya kan bisa berapa? Kalau C-nya 1 ya 4, C-nya 2, 8, C-nya 3. Ini nggak kelihatan ya, sinten. Nah, ini kemungkinannya kan kalau C-nya 3, berarti 12, C-nya 4, 16, C-nya 5, 20. Oh, masih bisa. C-nya 6, 6 berarti 24. Oh, bisa ya. Oh, tapi 5 nggak boleh ya. Berarti ini nggak boleh. Karena nggak boleh sama. Jadi bolehnya ya 1, 2, 3, 4, sama 6. Berarti C-nya bisa 1, 2, 3, 4, sama 6. Selanjutnya B-nya pakai yang terakhir, yaitu 6 ya. Ini. Kalau 6 nanti dapatnya 36. Nah, ini C-nya bisa 1, dapatnya 4. 2 dapatnya 8, 3 dapatnya 12, 4 dapatnya 16,
Kalau C-nya 5 dapatnya 20. 6 nggak boleh sama. Iya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti C-nya bisa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini total kemungkinannya ada berapa? Tinggal dihitung. Yang pertama di sini ada 1 ya, ini ya. Di sini ada 1, di sini ada 2 kemungkinan, di sini ada 3 ya. 1, 2, 3. 3 kemungkinan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kemungkinan. Yang sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kemungkinan. Total ada berapa ini? 10, 13, 16. Total ada 16 kemungkinan. Jadi ya NA-nya ya 16 ini. Peluangnya A 16 ya. Sorry kok N. Banyaknya yang diharapkan muncul. Di sini kita misalkan A ya. 16. Nah, berarti peluang dari A, di mana A ini tadi artinya ya yang diharapkan muncul gitu ya. Sama dengan 16 dibagi seluruh kemungkinan 30 ya. Ini disederhanakan 8/15. Nah, ini enggak ada pilihannya ya. Ini kita enggak nemuin lagi pilihannya, dapatnya 8/15. Sebenarnya ini kalau misalkan 0 nggak boleh gitu ya. Kalau misalkan 0 nggak boleh. Mungkin ada pilihannya. Yang 0 tadi yang mana? Nah, kalau misalkan 0 nggak boleh ya. Kalau misalkan sama dengan 0 nggak boleh ya. Ini nggak ikut. Nah, dapatnya 15. 15/30 setengah. Tapi kan ya nggak sesuai dengan soal ya. Karena ini kan nggak harus ini. Akar-akarnya nggak harus beda. Boleh sama kan akar-akarnya. Diganti dengan bilangan yang ditulis asar B tidak boleh sama dengan C. Maka peluang asar mendapatkan persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar real. Nah, kan akar-akarnya kan real yang penting. Nggak harus beda kan? Berarti sama boleh kan? Iya, ya udah berarti D-nya sama dengan 0 nggak ada masalah. Sehingga boleh ini untuk yang pertama. Ini kan sama dengan 0. D-nya kalau dimasukin sini. 4 kuadrat min 4 kali 1. Nah, 0 kan? 2 kuadrat ya. 2 kuadrat min 4 kali 1 kan 0. Artinya akar-akarnya sama. Tapi ya nggak masalah, yang penting real gitu kan, nggak harus beda kan akar-akarnya. Jadi oke, nggak ada masalah. Jawabannya 8/15, nggak ada pilihannya.